Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Sehat. Kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Hari ini kita ada percakapan observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, atau istilahnya itu sebelum melakukan supervisi akademik ya, Bu. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan, dan kenapa kita hari ini mengadakan percakapan observasi itu sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid begitu, Bu. Nah, sebelum itu saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Yang pertama Ibu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nanti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk nanti yang Ibu kasih sama anak ya, Bu. Anak itu harus mampu menyebutkan perangkat keras itu. Kemudian harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras itu. Baru sesudah itu anak itu harus mampu menjelaskan jenis-jenisnya dan fungsinya yang dalam perangkat keras komputer. Baik. Nah, itu tujuannya, Bu. Nah, kalau area pengembangan yang ingin dicapai nanti ketika dilakukan observasi apa, Bu? Saya akan membuat nanti pembelajarannya diterapkan di kelas itu untuk yang akan datang pengetahuan terlebih dahulu. Iya, baik. Harus mampu orang itu membuat tabel itu. Jadi membuat ciri bentuk bendanya dikategorikan perangkat keras apakah dia, atau dikelompokkan menjadi yang input mana dibagi, yang prosesor, yang output, yang mana. Jadi dan menjelaskan fungsinya masing-masing sesuai dengan tabelnya. Namanya berarti untuk area pengembangannya pada pertemuan yang akan datang itu fokusnya di bagian aspek pengetahuan ya, Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendengar lagi nih, Bu, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu, mungkin dari strategi pembelajaran ataupun model pembelajarannya atau mungkin pendekatan yang digunakan nanti apa, Bu? Iya, saya nanti akan buat minggu depan itu, terutama di bagian pembelajarannya. Saya buat modelnya dengan pembelajarannya, dengan pendekatan pembelajarannya pakai strategi yang pembelajarannya itu dengan discovery learning atau penemuan pembelajaran dan model selanjutnya menggunakan juga ceramah, lalu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga untuk membuat tugasnya masing-masing. Dan juga selain itu juga pembelajarannya dengan scientific pembelajaran. Scientific learning ya, Bu. Ya. Nah, yang akan diterapkan di kelas nanti itu kan jadi ada yang discovery learning, scientific learning, ada metode ceramah, berkelompok ya, Bu ya. Baik. Nah, kalau media pembelajarannya yang akan Ibu gunakan apa, Pak? Medianya saya buat gambar-gambar dari video, baru saya gambar juga dari video dari materi dalam tayangan, baru dari LKPD, baru pakai CD proyektor. Berarti nanti juga lembar penilaian ada. Baik. Berarti nanti ada PPT, lembar penilaian pakai Infocus ya, Bu ya. Baik. Kemudian, Bu, kira-kira nih kapan akan Ibu? Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di kelas mana dan hari apa begitu? Iya, kebetulan saya ada jadwal hari Jumat ya, jam 3 dan 4 kelas 7B. Jam
jam ketiga dan keempat ada saya. Baik, berarti nanti ketika hari Jumat di jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas ibu, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat nanti ketika ibu mengajar, dan juga saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas ibu nanti ya Bu ya. Nanti setelah kegiatan observasi ini kita juga akan, hari ini kita melakukan percakapan observasi, nanti setelah itu kita observasi, dan kemudian nanti tahap terakhirnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi, dan juga nanti dihadiri oleh pengajar praktik. Begitu ya Bu. Nah, sebelum kita akhiri Bu percakapan kita yang hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini yang sudah kita lakukan? Saya nanti mendapatkan gambarannya media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang untuk hari Jumat. Mungkin saya memiliki gambaran dari kerja kita, percakapan kita ini saya buat hari ini untuk hari Jumat. Berarti sudah ada gambarannya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan observasi ini. Sampai ketemu pada hari Jumat pada kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Siapkan. Siap gerak. Belum baca, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Kita mulai pelajaran kita. Sebenarnya ibu lihat dulu. Ada anak-anak ibu yang absen? Ada Bu. Siapa yang mau datang? Ada suratnya? Ada Bu. Ya, jadi yang ketuanya menulis ya, buku absen. Kalau izin ya, izin namanya. Semalam kita ada PR. Ada ya. Jadi kita punya bagi-bagi sama kawannya kan? Sekarang kita mulai yang baru. Coba lihat yang di papan tulis. Baca semuanya. 1, 2, 3. Atau hardware. Coba 1, 2, 3. Hardware ya. Hardware itu perangkat keras. Yang keras itu yang keras, yang besar. Siapa yang pernah melihat perangkat keras kalau di informatika? Laptop, perangkat keras kan? Iya, yang besar. Apalagi kamu yang tahu nanti yang besar tentang laptop, tentang informatika? Apalagi? Fotokopi. Nah, berhubungan nggak? Berhubungan itu namanya perangkat keras atau yang besar-besar. Itu untuk peralatan TI. Coba lihat itu, bisa dibaca? Coba baca nak yang belakang. Perempuan. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai perangkat masukan Atau input. keluaran input, Keluaran atau output. keluaran atau output, Pemroses atau prosesor. memori dan penyimpanan Atau storage. atau storage.
Perangkat keras katanya perangkat komputer yang memiliki hak nyata dan bisa diraba. Bagaimana diraba? Bisa dipegang. Berarti perangkat yang besar-besar seperti ini. Apa namanya ini? Laptop juga. Nah, besar nggak? Perangkat besar yang bisa kita pegang. Itu untuk bentuk fisiknya secara nyata. Apalagi seperti mikrofon, itu perangkat keras nggak? Iya, yang besar, perangkat yang bisa dipegang. Nah, di perangkat keras itu hardware itu ada katanya input. Input apa? Dimasukkan, ya. Seperti contoh, kita ketik data, masukkan namanya itu ya. Apa semua yang kita kerjakan di laptop itu dimasukkan, makanya disebut namanya input. Jadi kalau output keluaran, apa yang kita kerjakan? Misalnya kita ketikkan A, B, C, atau masuk, jadi keluar kata masuk di laptop itu. Kita print, jadi namanya output, dikeluarkan. Ada nggak hasilnya? Ada. Selembar kertas, bisa kan? Kalau kita mau buat apa? Surat izin. Kalau kalian misalnya ke sekolah, ditulis 1 lembar. Kalau yang punya laptop juga, saya tidak dapat hadir karena saya tidak dapat hadir karena kurang sehat badan. Dikeluarkan suratnya. Nah, itu namanya keluaran. Karena sudah dikerjakan di dalamnya kan? Itu namanya keluaran ya, di output. Awas nanti salah kalian ya. Apa namanya masukan? Input. Kalau sudah dikerjakan, dikeluarkan. Apa namanya? Jadi mengerti kan? Kalau perangkat keras, perangkat yang bisa atau dipegang, yang nyata, yang fakta. Udah tahu yang pertama perangkat masukan atau namanya input device. Coba ngomongnya, input device. Jangan salah ya, jangan diulang device ya. Input device atau perangkat masukan. Coba dibaca yang paling depan. Coba baca artinya. Perangkat masukan adalah perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis perangkat masukan adalah Perangkat input itu perangkat yang mau kita masukkan ke data atau ke dalam komputer. Lanjut. Ya gitu. Apa aja perangkat device-nya? Coba lihat satu. Apa itu gambarnya? Mouse. Jangan dibilang mouse. Mouse. Mouse 1, 2, 3. Artinya 1, 2, 3. mouse digunakan untuk menerapkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusikan perintah. Mouse. Siapa yang udah pernah megang mouse? Di tangan. Tinggi. Bagus. Tepuk tangan. Berarti kita kampung yang jauh-jauh berarti udah pernah juga megang mouse. Udah ketinggalan zaman ya kan? Untuk ngapain itu mouse itu? Ngapain? Untuk mengatur dan mengatur posisi kursor layar Untuk mengatur, ya kan? Untuk menggeser, untuk menutup, bisa? Iya, bisa. Mouse pakai menutup. Jadi mouse itu untuk menggerakkan posisi apa yang mau kita kerjakan. Semua di situ. Mau mencetak, mau menutup, mau menklik, mau mengerjakan, semua mengerjakan itu pakai mouse. Jadi udah tahu lah arti mouse kan? Gambarnya seperti apa? Besok kita ujian ini kayak mana? Bisa menghafal gambar mouse? Gambarnya seperti apa? Bulat atau runcing atau belok atau apa? Runcing. Kita tahu kan? Runcing. Ada lagi bulat-bulatnya, ya? Bisa? Nah, yang kedua keyboard. Artinya coba semua. 1, 2, 3. keyboard atau
keyword ini adalah penting karena di situ memasukkan karakter atau huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, ya kan? Dan bisa kita kerjakan. Ada juga simbol, persen, huruf, angka, mau membagikan. Ada nggak di sini? Mau mengalihkan? Ada semua di sini. Mau menulis? Ada semua. Jadi keyboard itu banyak fungsinya ya. Dan itu di keyboard ada namanya dibuat karakter. Kita pernah belajar di situ juga kan? Di buku kita karakter, ada karakter. Ya. Jadi kan tahu artinya kalau keyboard? Nah, lanjut. Ini scanner. Coba scanner. Yang baca satu orang. Ini. Mencari dan mengalih data dari kertas, seperti grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca, hijau, dan pengatur. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di layar kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh fisika dan mengirimkan ke komputer. Scanner itu menyalin data. Scanner jadi yang bertugas untuk menyimpan adalah scanner. Tadi mouse untuk menggerakkan, jadi ada fungsinya masing-masing ya. Scanner 4 mikrofon. Coba sekali mikrofon. Jangan mikrofonnya ya. Mikrofon. Ada juga seperti yang kita pakai tadi pagi. Apa namanya? Mikrofon juga kan? Untuk mengapai? Apa tugasnya mikrofon? Suara supaya terdengar. Siapa yang pernah pakai mikrofon? Untuk menyanyi? Iya. Untuk memanggil kawannya bisa? Iya. Jadi mikrofon untuk bersuara, untuk melakukan supaya suara di laptop itu ada. Yang bekerja siapa? Mikrofon. Dari mikrofon suaranya tidak ada, ya kan? Tidak murni. Jadi harus ada mikrofon untuk menghasilkan suara. Lanjut. Apa namanya ini? Joystick. Semua. Joystick digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu motion. Joystick digunakan untuk menggerakkan sensor pada alat permainan. Siapa yang udah pernah main joystick? Pakai joystick? Sama ini kayak musik ya. Yang ada tanda titik itu kayak panah kecil. Digeser. Sama itu kalau dengan apa mouse ya. Intinya dilakukan ini untuk bermain game. Siapa yang pernah bermain game? Kan ada panahnya cepat ya kan? Itu namanya joystick. Udah mengerti? Ya, lanjut. Ini perangkat keluaran atau output device. Coba semuanya 1, 2, 3. Perangkat keluaran atau output device. Device, ya, jangan repeat. Device, berarti suntik tahu. Device. Apa artinya? Berfungsi untuk, coba baca. Untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam teks, grafik atau gambar. Seperti itulah gambarnya. Semua hasilnya mana? Ini, ya, hasilnya. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan pengolahan. Tampilkanlah semua apa yang kita kerjakan. Jadi namanya output, dikeluarkanlah hasilnya. Mau grafik, mau gambar, mau teks, angka, apa lagi katanya? Gambar dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor seperti metode Reidube, CRT,
karena kita udah mau mengeluarkan hasilnya ya. Hasilnya kita kerjakan. Speaker, kita mengeluarkan apa? Suara. Output juga, iya kan? Kita keluarkan juga kan? Suara kita menyanyi, mau berkata, mau ngomong. Contohnya misalnya mau berbicara, keluarkan sama speaker. Keluar nggak? Ada hasilnya? Ada kan? Ada. Proyektor tahu? Proyektor. Kira proyektor bisa dikeluarkan. Kalau nggak ada proyektor ini bisa ada? Bisa kan? Nah, bisa kita baca kan? Jadi harus ada proyektor. Inilah mengeluarkan apa? Gambar. Bisa juga mengeluarkan apa dia? Huruf atau grafik. Bisa. Itu namanya proyektor. Jadi udah tahu kan? Proses. Coba baca lagi dulu. Nih, baca semua. Nomor 3. Buat. Proses. Prosesi. Nah, itulah perangkat pemproses. Namanya pemproses. Berarti untuk memproses. Jadi disinilah perangkat itu atau CPU. Apa kepanjangannya nak? Central Processing Unit. Kalau nggak di dalam satu laptop ini sekarang juga ada satu di dalamnya ya. Kalau dulu itu beda laptop, beda CPU. Sekarang makin hari makin zaman makin canggih, di laptop ini semua ada CPU-nya, ada diproses ya. Kalau dulu banyak barangnya, ini CPU ini di sini banyak. Sekarang udah di makin zaman makin canggih, makin ada laptop. Kalau dulu itu CPU lah besar-besar. Proses ya, proses apa yang mau kita kerjakan. Di situ mau kita kasihkan input output. Nanti itu semua di CPU, di Central Processing Unit. Itu arti apa ya anak kalau nggak ada ujian? Kepanjangan dari CPU apa? Central Processing Unit. Jadi harus hafal ya. Ingat apa artinya? Untuk memproses, untuk mengerjakan. Lalu ini lagi yang terakhir. CPU terdiri dari 3 bagian. 1 ALU. Apa kepanjangannya? Arithmetic Logical Unit. Yang kedua CPU Control Unit. Yang ketiga Register. Yang pertama itu untuk membutuhkan perhitungan matematika, arithmetic. Makanya dibilang arithmetic, matematika ya. Berarti tentang pemrosesan, tentang pelajaran matematika. Nah, yang kedua control unit. Berarti mengontrol semua ya. Yang ketiga register, menyimpan data yang akan dibuat di ALU. Ini semua harus disimpan. Kalau masih disimpan datanya hilang. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu harus disimpan atau di-save atau disimpan. Kalau nggak disimpan bisa hilang. Karena kamu mengerjakannya lagi, kerjakan lagi mau. Makanya kalau semua kerjakan cepat-cepat disimpan supaya tidak hilang. Motherboard itu apa?
situ semua disimpan ada RAM. Berapa RAM laptopnya, berapa RAM komputernya. Jadi laptop menyimpan semua alat-alat itu. CD atau tape, hard disk itu dulu ada tempatnya, habisnya bisa. Sekarang baru digabungkan ya. Apalagi VGA, ada lagi tempatnya. Kalau sekarang udah enak, tinggal bawa laptop. Kalau dulu itu banyak, ada habisnya, ada CD-nya, ada monitornya lagi. Monitornya sama habis beda. Sekarang nggak ada lagi monitornya, langsung laptop zaman sekarang. Karena perkembangan zaman ikutlah yang baru seperti sekarang ini. Jadi semua motherboard itu ada prosesor, ada chip seperti chip, baru ada RAM, hard disk. Berapa RAM laptopnya, ada RAM-nya, ada hard disk-nya. Jadi semua itu disimpan di motherboard merupakan gunakan sebagai tempat untuk memasang semuanya alat-alat itu. Jadi udah tahu semua, fungsi-fungsinya udah tahu kan? Mana untuk menyimpan tadi, mana untuk menggambar, mana untuk menyimpan, mana untuk menulis, mana untuk menghasilkan suara. Udah tahu kan semuanya? Kalau bisa nanti minggu depan kita ujian udah tahu kan? Arti bos untuk apa? Arti scanner untuk apa? Udah tahu kan? Nanti siapa di sini ada memori? Memori laptop? Sama itu ada memori HP, ada memori laptop ya. Jadi kalau kecil memori laptopnya bisa dipakai, bisa, tapi cuma sedikit lah data yang disimpan. Makin besar memori, makin banyak yang data yang mau disimpan. Begitu juga dengan HP. Siapa yang punya handphone di sini? Jadi kalau memorinya tinggi berarti HP-nya banyak mau masukkan data ya. Itu juga itu namanya memori. Biasanya memorinya ini kecil ya. Ada RAM-nya. Memori bisa dibedakan menjadi dua. Ada ROM dan RAM. Hard disk sama juga ini menyimpan data. Hard disk zaman dulu besar. Kalau sekarang nggak ada. Disimpan hard disk di satu laptop itu semuanya. Untuk flash disk untuk menyimpan data. Sudah pernah lihat flash disk? Ada 2 GB. Ada yang 8 GB. Jadi itu untuk menyimpan data atau memori ya. Bisa juga dimasukkan memori. Compact disk untuk menyimpan lagu-lagu, menyimpan gambar-gambar atau CD. Kalau dulu kita berbentuk CD kan, ada pesta, kita isi CD. Kalau sekarang nggak ada lagi taruh CD. Di mana? Di memori. Dulu pakai CD. Jadi udah siap semua ya nak? Udah tahu perangkat komputer itu? Udah bisa nanti mulai? Udah? Jadi sudah tahu ya, udah terang. Tadi anak ya, udah mengerti. Di rumah dibaca-baca. Sekarang ada lagi tugas kita, itu tugas kelompok. Ya, bisa kan? Coba, kita mau mulai dulu bikin kelompok. Coba dulu kalian siapa yang bisa di depan dulu menerangkan apa tadi yang diterangkan tadi. Coba dulu siapa? Adalah perangkat kelas ada untuk menggerakkan keyboard untuk mengetik, mikrofon untuk menguatkan suara, scanner untuk memindai data. Besok-besok ada lagi suruh ke depan ya. Harus dibaca bukunya. Kita bisa nggak menggambar? Harus. Udah ya semuanya sini lihat ibu. Udah buat kelompok masing-masing? Siapa kelompok 1? Tunjuk tangan. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4?
input device. Oh bagus, tepuk tangan. Coba refleksi. Kenapa kita harus mempelajari ini? Kelompok 3. Ayo. Nah, bagus, tepuk tangan. Kelompok 2, bisa. Yang kelompok 1 yang mau kamu harus lakukan. Harus belajar lagi. Harus tadi yang ibu suruh membaca lagi di rumah. Jadi coba dulu bertanya lagi. Ada nggak di kalau sekarang apa namanya di online di Facebook ada kan? Ada supaya kita pintar. Makanya kita belajar. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasinya? Belajar. Yang mau belajar harus banyak membaca, harus mengulang pelajaran lagi. Bahasa itu cari tadi kan? Baca lagi di rumah. Tanya lagi kawan. Bisa? Bisa. Di HP banyak ya kan? Online ya kan? Bisa? Jadi harus belajar lah. Jadi ibu selesai dan itu akan menutup pelajaran kita tadi. Berarti komputer kita itu harus kita penting pelajari untuk apa? Untuk masa depan. Untuk perkembangan zaman. Kita tidak bisa melakukan informatika. Bisa kita mengerjakan semua? Kita akan selalu ketinggalan zaman. Informasi yang kita dapat selalu jadi kita harus belajar informatika, harus tahu perangkat-perangkatnya, apa digunakan dan fungsinya. Mungkin itu saja yang ibu hari ini terangkan dan ibu minta kalian harus belajar di rumah lah. Jadi kita tahu PR-nya membaca. Nanti gambar dan besok minggu depan kita akan ujian jadi harus membaca buku. Mungkin itu saja. Coba simpan bukunya sebelum nanti kita bersama Sebelum pulang, kita akan menyanyikan lagu darat yang berjudul Barang Terpisah. 1, 2, 3.
selamat pagi Bu Anita. Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu, agenda kita adalah melakukan percakapan pasca observasi karena semalam kita sudah melakukan observasi ya Bu ya. Kemudian sudah melakukan observasi juga. Saya sudah melihat Ibu mengajar di kelas 7B. Nah, hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan suka, senang. Senang ya Bu? Alhamdulillah. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang kan Ibu alhamdulillah sehat, selamat. Kalau perasaan Ibu ketika kita observasi kemarin, gimana? Kemarin juga karena kita bisa saling bicara. Ibu ketika observasi semalam tidak merasa tertekan ya Bu ya, yang merasa nyaman ya Bu. Nah, baik. Perasaan Ibu nyaman, kemudian ketika observasi semalam Ibu sudah menyiapkan tuh apa yang mau digunakan seperti strategi dan juga ada pengembangan. Ibu masih ingat tidak area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan ketika observasi kemarin? Nah, saya masih ingat untuk anak itu saya kembangkan mengidentifikasi bagaimana anak-anak itu mengerti perangkat kelas itu, bagian-bagiannya, dan bisa anak-anak itu mampu menyebutkan perangkat kelas itu seperti monitor, apa laptop itu, mouse, dan macam-macam yang lainnya. Ada banyak macam itu. Baik, berarti itu mengidentifikasi bagian-bagian perangkat kelas ya Bu. Baik. Nah, menurut Ibu, apakah ketika pembelajaran kemarin tujuan Ibu itu sudah tercapai atau belum? Apakah sudah berhasil atau masih ada yang kurang? Itu bagaimana? Menurut saya itu memang nggak semua ya. Nah, ada yang kurang sempurna ya kan. Tapi kalau bagi anak itu sudah semampu saya buat. Cuma belum sempurna sedikit lagi. Itu kedepannya kami belajar lagi dulu. Baik, berarti sudah cukup baik ya Bu, berarti ya sudah cukup baik. Tetapi masih ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, menurut Ibu ketika pembelajaran kemarin kira-kira kekurangan atau hambatan apa aja yang Ibu hadapi ketika belajar? Itu anak-anak yang namanya tidak dipraktik langsung ya kan, tidak dilihat dulu kurang semangat. Tapi saya berikan kelompok supaya waktu itu anak itu bekerja sama, harus membantu orang yang lain, coba cari jawaban yang lain. Mereka saya bantu, harus itu saya kontrol supaya mereka saling bekerja sama, bisa melihat caranya menulis. Baik, berarti yang pertama anak-anak kurang semangat karena tidak ada praktek langsung ya Bu. Tetapi Ibu sudah berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan ketika mengajar supaya anak-anak lebih semangat dan juga lebih aktif ya Bu ya. Baik. Nah, menurut Ibu tadi itu kan anak-anak kurang aktif tadi karena memang satu kita keterbatasan alat ya Bu. Tetapi Ibu sudah berusaha dengan baik melakukan strategi-strategi pembelajaran supaya anak aktif ketika belajar. Nah, menurut Ibu rencana kedepannya bagaimana Bu supaya anak-anak bisa terus aktif dan antusias ketika belajar? Nanti saya akan buat dari menonton video, media, terus saya suruh nanti anak-anak itu melihat di internet contoh-contohnya bagaimana perangkat kelas itu. Itu contohnya di rumahnya ada nanti di rumahnya coba nanti dilihat perangkat kelas itu yang mana, di rumah, di lingkungan, dan di media. Itu besok-besok saya akan sama anak supaya mereka mengerti. Baik, berarti rencana Ibu kedepannya adalah menggunakan media pembelajaran seperti video tadi ya, jadi media pembelajaran menyenangkan, kemudian menggunakan internet dan juga
meminta anak untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar mereka dan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelajaran gitu ya Bu ya. Baik, kalau untuk strategi pembelajaran ke depannya ada lagi tidak Bu yang ingin aplikasikan atau ibu kembangkan? Ada juga, cuma itu dulu kita pelajari supaya anak itu mengerti. Berarti fokusnya di yang semalam keluar itu dulu fokus untuk perbaikan begitu ya Bu. Baik. Saya tunggu Bu. Mungkin besok-besok kita akan melakukan observasi lagi. Mudah-mudahan di observasi berikutnya kita bisa lebih baik lagi, anak-anak juga dan lebih